Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Novita Sari dengan NIM 21122511108 dari Prodi S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori dan Psikologi Belajar Anak yang diampu oleh Bu Rita dan Bu Aprilia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sebuah fenomena yang kerap kali terjadi khususnya di lingkungan sekolah. Fenomena ini bukan hanya menimbulkan keresahan di kalangan para siswa, guru maupun kepala sekolah, bahkan orang tua pun ikut resah. Fenomena ini biasa dikenal dengan sebutan bullying. Bullying diartikan sebagai bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Fenomena bullying tidak hanya dilihat dari sudut pandang individu pelaku dan korban, tetapi hal itu lebih menitik beratkan pada aspek sosial yang melatar belakangi fenomena tersebut terjadi. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan teori yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Teori ini menekankan bagaimana lingkungan atau perilaku orang lain sangat mempengaruhi dan menjadi model munculnya perilaku tertentu seseorang. Teori ini juga percaya bahwa yang namanya perilaku itu dipelajari dan tidak muncul begitu saja. Mari kita bahas teori kognitif sosial atau social cognitive theory. Tokoh dari teori ini adalah Albert Bandura. Ia lahir di Alberta, Kanada pada tahun 1925. Tahun 1951, ia mendapat gelar doktor atau PhD bidang psikologi klinis dari University of Iowa. Tahun 1964, Bandura diangkat menjadi profesor dan menerima penghargaan American Psychological Association pada tahun 1980. Dan ia wafat pada tanggal 26 Juli 2021 di Stanford, California, Amerika. Bandura mengajukan teorinya yang cukup terkenal dan diberi nama Social Learning Theory setelah mengkritik teori Skinner yang hanya berfokus pada subjek hewan dan bukan manusia. Salah satu penelitiannya yang cukup banyak dikenal adalah Bobodol Studies. Seorang anak usia awal sekolah ditempatkan di sebuah ruang dan ditayangkan video terkait perilaku agresif. Dalam tayangan tersebut, ada seorang dewasa yang memukul dan menendang Bobodol. Ketika kemudian anak tersebut ditinggalkan sendirian, ia menunjukkan perilaku agresif yang sama seperti video tersebut. Dari studi tersebut, Bandura menyimpulkan bahwa perilaku itu dipelajari berdasarkan proses imitasi atau modeling dari perilaku seseorang. Teori kognitif sosial atau social cognitive theory merupakan penamaan baru dari teori belajar sosial atau social learning theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1970-an dan 1980-an. Teori kognitif sosial yang dikembangkan oleh Albert Bandura menyatakan bahwa faktor sosial, kognitif, dan faktor perilaku memainkan peranan penting dalam pembelajaran. Bandura mengembangkan model determinasi resiprokal yang terdiri dari 3 faktor utama. Yang pertama perilaku, yang kedua yaitu person atau kognitif, yang ketiga lingkungan. Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi untuk mempengaruhi pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan, dan faktor person atau kognitif mempengaruhi perilaku. Dari diagram di samping dapat kita berikan sebuah contoh konkret di dalam pembelajaran. Ketika seorang guru memberikan sebuah pembelajaran kepada siswanya di kelas, para siswa berpikir tentang apa yang dikatakan oleh gurunya tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan mempengaruhi kognisi.
Selanjutnya, siswa yang tidak mengerti tentang poin penjelasan tertentu mengangkat tangan kemudian mengajukan pertanyaan kepada guru. Hal ini menunjukkan bahwa kognisi mempengaruhi perilaku. Setelah itu, guru kembali menjelaskan poin yang ditanyakan oleh siswa tadi. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku mempengaruhi lingkungan. Pola determinasi resiprokal ini menggunakan umpan balik, sampai pada akhirnya menemukan perilaku yang tepat dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Selanjutnya, pokok pikiran Bandura yang merupakan salah satu faktor yang paling ditekankan adalah tentang self-efficacy atau efikasi diri. Self-efficacy adalah persepsi diri sendiri mengenai seberapa bagus diri dapat berfungsi dalam situasi tertentu. Self-efficacy juga berhubungan dengan keyakinan bahwa diri memiliki kemampuan melakukan tindakan yang diharapkan. Contohnya, ketika ada siswa yang gagal dalam suatu mata pelajaran karena memiliki nilai di bawah standar KKM, kemudian ketika diadakan remedial dan dia mengikutinya, maka pengalaman dia gagal tadi itu akan membentuk self-efficacy pada siswa, sehingga muncul keyakinan bahwa dia akan lulus dan mendapatkan nilai di atas KKM setelah remedial. Self-efficacy ini bisa tumbuh dari pengalaman pribadi atau mencontoh perilaku orang lain. Kemudian, teori belajar sosial juga disebut sebagai pembelajaran observasional. Pembelajaran observasional sering juga dikatakan sebagai pembelajaran imitasi atau modeling yang ditunjukkan dengan cara mengamati atau meniru perilaku orang lain. Menurut Bandura, ada 4 proses yang penting agar belajar melalui observasi dapat terjadi, yakni yang pertama, ada attention process. Sebelum meniru perilaku orang lain, perhatian harus dicurahkan ke orang itu atau memberikan perhatian pada model. Yang kedua, retention process. Individu mempertahankan atau mengingat perilaku model sehingga nantinya dapat meniru atau mengulangnya di lain waktu. Yang ketiga, yaitu production process. Setelah mengamati dan memasukkannya ke dalam ingatan, kemudian individu menerjemahkan gambaran mental atau simbolik dari perilaku model ke perilaku nyata secara fisik. Dan selanjutnya akan menerima umpan balik salah satunya dari lingkungan terhadap perilakunya tersebut. Yang keempat, incentive dan motivational process. Individu memiliki pemahaman bahwa perilaku yang diimitasi akan mengarahkannya pada konsekuensi tertentu, sehingga terjadi proses belajar untuk ia mengulangi perilakunya yang sama tersebut di lain kesempatan atau di lain waktu. Secara keseluruhan, Bandura berhasil menjelaskan proses modeling atau imitasi terhadap orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya sekedar mekanistis, tapi terdapat proses kognitif di dalam pembelajaran yang terjadi ketika seseorang memodeli perilaku orang lain. Sebagaimana fenomena bullying tadi, ternyata dapat dijelaskan melalui teori ini. Di mana ketika anak melakukan bullying terhadap temannya atau rekannya, ini bisa jadi bentuk perilaku yang telah ia imitasi melalui lingkungan sekitarnya dan memodeling perilaku orang-orang di sekitarnya, entah itu keluarga, teman sebaya, dan sebagainya. Karena adanya determinasi resiprokal tadi, di mana lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi kognisi, kognisi mempengaruhi lingkungan, begitu pula sebaliknya. Bandura berkata, virtually all learning phenomena resulting from direct experience can occur on a vicarious basis through observation of people's behavior and its consequence of them. And my last word, thanks for your attention and see you next time. Bye-bye.